Terdakwa kasus tes swab Rumah Sakit Umi, Rizik Sihab dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kamis 3 Juni atau hari ini. Dan langsung kita memantau informasi terkini bersama koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Roni, kalau kita bicara mengenai dakwaan di mana Rizik Sihab menyiarkan berita bohong tentang hasil swab tesnya di Rumah Sakit Umi bersama dengan Dirut Rumah Sakit Umi dan Andi Tatat dan juga menantunya Hanif Alatas. Dan ketiganya didakwa dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1946 tentang hukum pidana pemberitahuan bohong atau pemberitaan hoax dan menyebabkan keonaran. Apakah bacaan tuntutan sudah dibacakan oleh jaksa pada hari ini, Roni? Ya, betul sekali Yuda. Baru sekitar 5 menit yang lalu sudah dibacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kasus dugaan berita bohong yang terkait dengan tes usap palsu RS Umi yang dengan terdakwa yaitu Rizik Sihab, kemudian menantunya Hanif Alatas dan juga Direktur RS Umi Andi Tatat. Kalau kita lihat tadi di hasil ataupun juga apa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Rizik Sihab dituntut 6 tahun penjara untuk kasus ini, kemudian Hanif Alatas 2 tahun penjara. Nah, kita tidak mendapatkan informasi mengapa tadi juga tidak ada Andi Tatat hadir di persidangan dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan berapa besar tuntutan yang diberikan terhadapnya. Kalau kita lihat sekarang sidang sudah usai saat ini dan sudah pembacaan tuntutan, kita akan melihat nantinya seperti apa nota pembelaan yang akan dilakukan dari pihak Rizik Sihab, kemudian nantinya untuk berlanjut ke vonis dari hakim. Apakah hakim akan melihat seperti apa bagaimana perjalanan sidang. Kalau saya mungkin akan rekap sedikit bagaimana proses dari sidang terkait dengan kasus RS Umi ini yang kita lihat sudah berjalan dari sejak 16 Maret 2021. Nah, sempat ada beberapa kalau kita lihat dari pihak Rizik Sihab maupun dari pihak Jaksa Penuntut Umum menyampaikan saksi ahlinya, kemudian mereka masing-masing mengeluarkan fakta. Nah, saya mungkin langsung saja berbincang dengan kuasa hukum dari Rizik Sihab, Aziz Yanuar. Bang Aziz, baru saja sudah selesai ini sidang dan tadi Bang Aziz sebelum sidang sudah mengatakan bahwa ada harapan terkait dengan bagaimana dari Jaksa Penuntut Umum ini untuk memenuhi rasa keadilan. Angka 6 tahun kepada Rizik dan juga 2 tahun kepada Hanif Alatas. Menurut Bang Aziz seperti apa? Yang pertama, ini adalah hak dari Jaksa Penuntut Umum, kami menghormati dan juga kami memiliki hak dari tim kuasa hukum dan juga para terdakwa untuk mengajukan pledoi atau pembelaan terkait dengan tuntutan ini. Kami akan sampaikan pada pekan depan insya Allah, mohon doanya. Kemudian kami juga yakin, sangat yakin seyakin-yakinnya majelis hakim yang baik, yang terhormat, yang mulia, yang bijaksana insya Allah akan memutus nanti pada saatnya dengan memperhatikan aspek keadilan, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, dengan memperhatikan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, dan juga bebas dari tekanan pihak manapun. Insya Allah kami yakin. Seperti itu. Kita bandingkan dengan 2 kasus sebelumnya yang sudah vonis. Kita lihat ada vonis dari hakim terkait dengan kasus Petamburan sebesar 8 bulan penjara. Kemudian di kasus Megamendung denda 20 juta rupiah terhadap Rizik. Nah, ini sementara kalau tuntutannya pun juga bisa dikatakan lebih rendah dari apa yang dilakukan oleh JPU. Sekarang tuntutan bisa dikatakan cukup besar seperti itu, 6 tahun bukan angka yang singkat. Apa yang bisa disampaikan dari pihak kuasa hukum? Ya, kita tetap semangat dengan Habib Rizik dan Habib Hanif mendengar tuntutan yang tadi kata Anda tinggi dan besar tadi. Kita tetap semangat karena tugas kita adalah berusaha dan nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bagaimanapun vonisnya nanti ya, kita akan maksimalkan, tapi semua peluang dan semua usaha kita maksimalkan, semoga mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Terakhir Bang Aziz, next-nya adalah pledoi atau nota pembelaan. Apa yang akan dipersiapkan dari kuasa hukum untuk memastikan atau meyakinkan pihak hakim? Yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa penerapan pasal mengenai Undang-Undang 146 ini tidak pernah ada sepengetahuan saya. Koreksi kalau saya salah. Dari awal Orde Lama hingga Orde Baru hingga sampai saat ini tidak pernah ada. Kecuali saat-saat ini aja digunakan untuk Ratna Sarumpait dan Pak Jumhur atau Pak Syahar Ganda kemarin dan saat ini. Seperti itu. Artinya
masyarakat juga mungkin menyadari bahwa penerapan pasal itu terkait dengan unsur politik. Mungkin ya, mungkin. Nah, di sini kami tekankan bahwa masalah hukum ini harus dipisahkan dari permasalahan politik. Habib Rizik tidak sepenuhnya benar, tapi penuntutan atau pemindanaan sedemikian rupa juga dapat melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat, dan kami yakin pihak-pihak yang berkepentingan termasuk majelis hakim akan mempertimbangkan baik-baik hal ini. Kami akan maksimalkan di penekanan itu. Kemudian jangan lupa, ini tidak juga dapat dilepaskan dari kasus prokes. Sedangkan Bapak Presiden, Pak Jokowi jelas-jelas pada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 mengenai terkait dengan penanganan COVID ini, maksimal ya itu penanganannya, pemidanannya itu adalah denda, seperti itu. Artinya kalau sampai dibawa-bawa ke pemidanaan kurungan, apalagi sampai dikaitkan dengan pasal lain, itu jelas-jelas bertentangan dengan instruksi Pak Presiden itu sendiri, seperti itu. Bang Aziz, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Ya, Yuda, demikian tadi kalau kita lihat dari sisi kuasa hukum Rizik Syihab sendiri, Aziz Yanuar selaku kuasa hukum juga mengatakan terkait bagaimana respon mereka dengan tuntutan jaksa penuntut umum tadi. Namun memang semua kembali kepada hakim yang akan menentukan. Kita akan mendengarkan di next-nya adalah bagaimana pledoi atau pembelaan dari Rizik Syihab sendiri, dan nantinya kita akan lihat vonis seperti apa. Karena kalau kita lihat 2 kasus sebelumnya sudah dilakukan vonis pada tanggal 27 Mei lalu. Kembali ke Anda. Baik, Roni Satria, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.